Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Sampai ketemu lagi. Breaknya udahan ya. Mau terima kasih sama semua yang udah support channel ini, yang udah donasi ya. Gue sangat berterima kasih, dan untuk kalian semua yang udah subscribing, like, share, comments ya, terima kasih banyak. Dan gue juga udah kekumpul energi gue juga ya, karena timpang banget sih terakhir gue sampai bikin bikin video water science tuh, lagi ngerekam tiba-tiba, maksudnya lagi mikir gitu kan, ini apaan gitu ya, tiduran bu. Tiduran. Nggak lucu banget sih, nggak lucu banget. Eh, oke. Jadi gini, gue udah reshuffle ya, udah gue kocok sebelumnya, dan seperti biasa untuk tema reading udah di sini, Goddess Guidance juga udah ada di sini, Universe Tarot juga ada di sini, bahkan sampai literary Witches Oracle Card juga udah di sini. Oke. Tema reading energi hari ini ya adalah moving forward, get ready for positive change. Semoga kebaca ya. Disuruh lanjut, next gitu. Bungkus, jalan terus, lanjut. Ya. Bersiap-siap untuk perubahan yang positif. Dan yang kedua, dapat dua soal hari ini. All, burung hantu ya. Follow your intuitions. Ikuti intuisi, insting kamu. Ikuti kata hati, ikuti kata diri kamu sendiri. Karena itu maksudnya adalah kita kadang harus bisa percaya dengan insting kita sendiri ya, tanpa bisa melihat secara jauh ke depan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita, istilahnya karena kita tidak bisa melihat jauh ke depan pun, berencana aja kadang kita tidak mampu. Makanya kita dipaksa untuk baby steps gitu. Yang penting maju gitu, yang penting maju, karena kita tidak tahu, dan bagaimanapun kita mau merencanakan karena kita tidak tahu ya kan. Jadi ya jalanin aja gitu, jalanin aja sambil mengikuti kata hati dan intuisi kita sendiri gitu. Jadi karena insting kita itu sendiri, intuisi kita itu sendiri yang akan membimbing kita. Dan percayalah, apapun yang terjadi itu untuk kebaikan kita, entah itu lessons or a bless gitu, entah itu pelajaran atau anugerah, yang jelas dua-duanya adalah untuk kebaikan kita. Segala sesuatu itu benar adanya gitu. Jadi percayakan, walaupun itu hanyalah pelajaran, itu pun juga untuk kebaikan kita, karena memang pelajaran itu nanti akan dibutuhkan, pasti seyakin-yakinnya gue, pelajaran itu akan dibutuhkan untuk kita dipersiapkan untuk gitu loh, pembelajaran itu ya, karena kita lagi dipersiapkan untuk hal-hal yang nantinya akan kita butuhkan gitu. Kurang lebih begitu. Jadi di saat kita menemukan rintangan, tantangan, sebenarnya kita diarahkan gitu, kita diarahkan dan dibimbing, bahkan untuk dapat nantinya gitu mampu menemui sebuah rintangan yang memang kita sudah terlatih gitu artinya. Nah, Goddess Guidance bilang be strong, Sekhmet, be strong, you are stronger than you think you are, and your strength assure a happy outcome. Diperkuat dan dipertegas di sini, kamu
kamu itu lebih kuat daripada yang kamu bayangkan, dan kekuatan kamu itu apa menjamin akan pasti membawa outcome yang happy. Karena hidup ini kita memang dilatih untuk ke happiness kita sendiri, karena happiness itu adalah birthright kan gitu. Karena bahagia itu adalah hak dari setiap manusia. Dari oracle which is oracle card, dapatnya apa? Milk itu simbol dari seorang ibu yang nggak jauh dan bukan nggak jauh dari kehidupan itu sendiri. Ya kan, ibu kan memberi kehidupan ya. Jadi ini tentang fertilitas, tentang kehidupan abadi. Yep. Ini makanannya para dewa, the milk, tentang kehidupan itu sendiri. Milk, dia nurturing kita gitu kan. Tentang seorang ibu. Makanya seorang ibu itu harus kuat, strong, dan emosionalnya, intuisinya juga pasti tajam dari seorang ibu. Ini Venus lagi di Cancer ya, emosionalnya tinggi, dan memang dia adalah sumber kehidupan. Ibu itu kan divine feminine ya, dan dia juga yang house, dan dia juga yang taking care the house. Dia yang punya tugas, dia yang punya habit, kebiasaan mengurus rumah tangga, mengurus rumah, karena dia itu juga adalah fondasi. Jadi kalau fondasinya nggak kuat, apa jadinya Cin kan gitu. Jadi pelajaran-pelajaran, kalaupun memang kita harus melewati itu, karena memang kita dipersiapkan untuk fondasi yang kuat, untuk membangun sebuah struktur yang memang kalau bisa, kalau mampu, mumpuni ya, kekal abadi. Tapi kan sebenarnya keabadian itu sendiri sangat euforia, sangat sesuatu yang sempurna, yang mana kesempurnaan itu tidak ada selain jiwa kita sendiri yang hanya berubah bentuk, right? Jadi di dunia material ini, ya, keabadian itu sendiri bentuknya seperti apa? Kalau bukan adalah kekuatan kita sendiri, kemampuan dan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi kehidupan itu sendiri. Dan apa kata universe? Apa kata semesta? I honor how I want to feel. Saya hargai bagaimana saya mau merasakan. Saya punya perasaan, saya harus hargai. Jujurlah kepada perasaan kamu sendiri. Joy is the ultimate creator.
Di saat kita bahagia, itu adalah kunci dari semua yang uh, kreator tuh apa ya, pembuat, produsen. Kreator itu pembuat ya, pembuat ya kehidupan itu sendiri gitu loh. Bahagia, karena bahagia itu adalah kunci dari setiap uh, kreasi, dan siklus pun berputar. Ya keren sih, kehidupan itu berputar kan. Di saat kita bahagia, kita akan menciptakan bahagia itu sendiri, yaitu kehidupan. Di saat kita tidak bahagia, apa yang kita ciptakan? Ketidakbahagiaan. Jadi ini minggu ini kita udah masuk ke Virgo season ya. Dan Merkuri pun akan masuk ke Virgo, yang mana di rumahnya Virgo sendiri ya, Merkuri itu lagi di rumahnya, berarti kan energinya double ya. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berwawasan, bagaimana kita berkomunikasi ya, bagaimana kita berpersepsi memandang segala hal. Dan Virgo itu juga tentang kesehatan kita sendiri, tentang kebiasaan kita sehari-hari, dan tentang bagaimana kita memberikan servis pelayanan terhadap sesama orang lain ya. Orang lain dan sekitar kita, bahkan society dan sekitarnya. Mars bentar lagi tanggal 9 dia masuk ke retrograde, dan Venus masih di Cancer, yang artinya di saat Merkuri ada di Virgo dan Mars mulai melambat. Mars itu adalah divine masculine, yang mana Venus itu adalah divine feminine. Di sini artinya kita diminta memang untuk menyeimbangkan, menyelaraskan ya, antara divine masculine dan divine feminine, di mana practicality dan emosional kita ya, dan perasaan kita itu selaras. Mind dan feeling gitu, mind and heart is aligned gitu, sehingga ada joy. Tapi pertama kita harus mampu menghargai apapun yang kita rasakan. Perasaan itu tidak pernah salah. Sekarang tarotnya pakai ini ya, energi hari ini. Apakah, dan karena Virgo ini seasonnya Virgo tentang sehari-harian kita, kebiasaan kita ya kan, segala sesuatunya itu. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita kerjakan itu sudah memenuhi, sudah memuaskan diri kita sendiri dalam memberi, dalam memproduksi, dalam berkreasi, itu sudah sesuai dengan jati diri kita, memuaskan diri kita sendiri enggak dalam melakukan hal itu semua. Pengorbanan yang kita lakukan setiap harinya itu sudah sesuai enggak, seharga gitu kan, menghargai perasaan kita sejujur-jujurnya, sepadankah gitu loh, sepadankah dengan segala usaha yang gue lakukan dan imbalannya gitu, dalam balance-nya itu kan, keseimbangan itu dengan apa yang kita terima itu memuaskan perasaan kita nggak? Apa yang kita rasa sudah terpenuhi kah gitu loh.
Karena di saat kita bahagia, kita akan memproduksi yang terbaik dalam hidup itu sendiri. Dan memang semuanya itu pakai usaha. Be strong. Energi hari ini High Priestess kebalik. Ini incoming energi hari ini ya. Challenge-nya Six of Swords. Moving forward. Move on. The best way to do. Yang terbaik untuk dilakukan hari ini. Feel the abundance. Ten of Pentacles. Wow, okay. Ouch. Energi alam bawah sadarnya adalah Three of Swords. Tapi di bawahnya ada The Chariot. The Hangman. The Sun. Leo. Two of Cups. Wow. And Three of Pentacles. Four of Wands. The Queen of Pentacles. Five of Swords, okay. Now I'm going to deep. Three of Cups. The Magician, Virgo. Okay, that's it. Kejauhan. Okay. Energi hari ini alam bawah sadar, subconscious mind-nya adalah sakit hati, patah hati, kecewa, ya. I honor what I feel, how I want to feel. Harus kita hadapi, harus kita akui, jangan kita lari, tapi duduklah bersamanya. Apa yang ingin kita rasakan? Duduklah bersamanya. Hargai apapun yang kamu rasakan sejujur-jujurnya. Dengan begitu kita bisa menguasai diri kita sendiri, yaitu hitam dan putih ini, kekurangan dan kelebihan dari kita sendiri. Dan itu ada selalu luka ini. Selama kita belum bisa menghadapi, kita tidak bisa moving forward. Belajar menerima apapun itu kenyataannya. Agar bahagia itu lebih terasa, agar kebenaran itu pun bersinar. Untuk bisa menghargai apapun soul kontraknya gitu, soul kontrak, ikatannya, apapun challenge-nya, menghargai sesama, dah, kita kebanyakan, udah cukup dari situ. Incoming energi hari ini adalah High Priestess kebalik. Artinya kita tidak mendengarkan intuisi kita. Atau bisa juga dibilang untuk tidak hanya diam,
diri. Karena kalau high priestess gini, ini artinya juga silence. Dia misterius soalnya. Kalau kebalik, udah dong silence-nya gitu. Bicaralah, ungkapkan apapun yang kalian rasakan. Ungkapkan untuk bisa moving forward. Ini energi berikutnya ya. Challenge kalian adalah moving on, moving forward. Untuk bisa moving forward, satu-satunya adalah ungkapkan apapun rasa hati, apapun perasaan kamu. Jangan dipendem. Ungkapkan, tulisan, lisan, terserah. Ungkapkan. Seberapa kita harus mampu juga untuk being vulnerable. Vulnerable itu sejatuh-jatuhnya kita harus mampu mengakui, menerima, ya kan? Mengakui dan menerima agar kebenaran itu keluar dan kebahagiaan itu ada. Satu-satunya cuman ungkapkan perasaan kamu supaya bisa moving forward menuju ke ini security, being secure ya, bukan insecure, bukan insecure tapi security, merasa aman, merasa stabil, merasa mampu. Diri kita yang penuh dan utuh itu, waktu kita dan hidup kita yang utuh itu hanya akan menjadi maksimal ya, setelah kita bisa mengakui secara hati dan pikiran kita align, selaras. Karena kita merasa mampu, apapun itu kondisinya. Karena kita sudah memiliki semuanya. Diri kita sendiri, hidup kita adalah kreator itu sendiri. Kita adalah pencipta. Kita adalah pencipta itu sendiri. Jangan kita gantungkan pada orang lain. Di saat kita mampu menjadi kreator dari suatu kehidupan itu sendiri, yang mana fondasi itu adalah kebahagiaan kita sendiri. Right? Nyambung nggak? Ngerti nggak? Oke, udah deh, segitu aja dulu. Loh, kok segitu aja dulu, emang segitu doang ya kan? Kan udah semua. Oke. Sekarang Virgo, dan ini masalah di relationship ya. Masalah relationship, any kind of relationship, masalah dengan saudara, keluarga, kakak, adik, sahabat, teman, pasangan, business partner, any kind of relationship.
I know what you feel. Say it. Speak up. Supaya bisa move on. Untuk menghargai kehidupan kita sendiri sebagai pencipta. Karena dengan mengikuti intuisi kita bisa menjadi kuat. Kita bisa merasakan, mendengarkan intuisi kita jadi kuat dan mampu menciptakan mengkreasi fondasi kita, bahkan hidup kita sendiri untuk menjadi yang abundance. Moving forward. Akui, terima, hadapi. Speak it up. Makasih semuanya. Sampai ketemu besok. Dadah.